yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman-Nya dan mendengar renungannya, kita bernyanyi dari buku MD nomor 814 ayatnya yang pertama. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada kebaktian week malam hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maksud perumpamaan ini memang sudah disebutkan oleh Yesus sejak awal, yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita bisa menjumpainya di ayatnya yang pertama. Saat murid-muridnya berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka Yesus hendak mengingatkan mereka bahwa jawaban Tuhan terhadap doa-doa mereka melampaui dari kisah ini, khususnya disorot di dalam aktor hakim tersebut. Namun ada baiknya kita akan memperhatikan karakter aktor dan aktris di dalam perumpamaan ini. Yang pertama, seorang janda. Memang tidak disebutkan latar belakang kehidupan janda itu, namun tampaknya janda itu berasal dari keluarga yang berkekurangan. Lalu tujuan yang akan dicapai adalah haknya dapat dibela dari lawannya. Untuk itulah ia bermohon kepada hakim yang tidak dikenalnya itu, agar ia dapat dibela haknya. Dengan kata lain, ia menjadikan hakim itu sebagai pembelanya atau pengacaranya. Yang kedua, seorang hakim. Hakim ini dikenal sebagai orang yang tidak takut kepada Allah, tidak menghormati seorang pun, dan bahkan Yesus menyebutnya sebagai hakim yang lalim. Awalnya ia menolak permohonan janda itu, tetapi ia akhirnya membenarkannya atau membela hak janda itu. Adapun motivasi keputusan hakim itu adalah tidak mau disusahkan dirinya.
Lalu apa arti kisah tersebut? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah itu hendak menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, terlebih lagi kepada kita saat ini, bahwa Yesus saat itu sedang membandingkan sifat yang terburuk di dalam diri manusia dengan sifat yang terbaik dalam diri Allah. Kita bisa membacanya di ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun boleh menggambarkan Allah sebagai Tuhan yang tidak berperasaan, yang tidak akan tergerak, seperti hakim dunia dalam perumpamaan ini. Artinya adalah jika hakim yang lalim ini saja, yang menurut pengakuannya sendiri tidak mau mendengarkan Allah maupun manusia, mengabulkan permintaan janda itu, apalagi Allah. Tidakkah ia akan melakukan keadilan bagi umatnya sendiri yang berdoa kepadanya siang dan malam? Hakim itu mendengarkan permohonan janda itu dengan alasan yang salah, supaya terbebas dari kegigihan janda itu. Tetapi Allah mendengarkan umatnya bukan karena dia mau melepaskan dirinya dari orang yang berdoa kepadanya, melainkan dia mencintai mereka dan menyelesaikan masalahnya. Hakim itu bertindak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, sedangkan Allah bertindak demi kepentingan umatnya. Inilah pemahaman iman bagi setiap pengikut Yesus Kristus. Inilah pemahaman iman bagi kita yang sedang menantikan jawaban atas doa-doa kita selama ini. Jemaat yang terkasih, Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya melalui perumpamaan ini agar mereka selalu membawa pergumulan mereka terus-menerus ke hadapan Allah di dalam doa. Mereka harus selalu berdoa dan tidak menjadi lelah ketika jawaban doa itu tidak diberikan dengan segera. Yesus mengajarkan kuasa doa kepada mereka yang tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan kuasa doa kepada mereka yang tidak lelah. Yesus mengajarkan kuasa doa kepada mereka yang tidak putus asa dalam berdoa kepada Tuhan. Karena itu bagi kita saat ini, firman Tuhan hendak mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah tumbuh di dalam hati kita rasa jenuh. Tidak pernah tumbuh di dalam hati kita rasa jenuh. Tidak pernah tumbuh di dalam hati kita rasa putus asa. Tidak pernah tumbuh di dalam hati kita rasa lelah pada saat kita sudah begitu intensif atau terus-menerus berdoa. Jadilah orang Kristen yang berdoa dengan intensif dan tanpa putus asa. Saudara-saudara terkasih, pesan berikutnya dari firman Tuhan adalah munculnya pertanyaan yang sering mengganggu pikiran kita. Haruskah saya menunggu lama jawaban doa-doa saya selama ini bila dibandingkan dengan hakim tadi? Allah tidak merasa terganggu saat kita berdoa siang dan malam. Tuhan pun tidak merasa disusahkan oleh doa-doa kita yang intensif. Justru Ia sedang mempersiapkan pertolongannya bagi kita sesuai dengan rencananya, bukan rencana manusia. Tuhan pasti akan memberikan jawaban bagi doa-doa kita pada waktu yang tepat. Ia tidak akan pernah menunda pertolongannya atau jawabannya bagi doa-doa kita. Karena itu, nantikanlah jawabannya atas doa-doa kita dengan iman yang setia. Sebab Yesus menekankan kesetiaannya kepada kita. Untuk itu, saudara-saudara yang setia beriman kepada Kristus, marilah kita persiapkan iman setia kita saat menantikan jawaban atas doa-doa kita. Jangan sampai kejenuhan, jangan sampai putus asa, jangan sampai kelelahan, atau jangan sampai rasa jenuh menguasai hati, jiwa, dan pikiran kita dalam menantikan jawaban atas doa-doa kita. Tetapi kegigihan berdoa kita seperti kegigihan janda yang memohon pembelaan haknya itu. Tetaplah keluarga kita
anak-anak kita, pahu kita, atau diri kita sendiri selalu intensif dalam berdoa. Lalu nantikanlah jawaban doa-doa kita dengan iman yang setia. Ingatlah selalu surat Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi kita membacanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Selamat berdoa dengan intensif tanpa putus asa dan selamat menantikan jawabannya dengan iman yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini. Kembali Engkau mengajarkan iman percaya kami untuk tetap terus kami berdoa secara intensif dan tanpa putus asa. Kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, sehingga kami dapat menantikan jawaban atas doa-doa yang kami persembahkan kepadamu di dalam waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.